Allahu Allah, Allahu 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 Allah. Pada saat zaman Nabi Musa, dikisahkan ada seorang pemuda jahat dari golongan Bani Israel, dari golongan orang-orang Yahudi. Dia begitu meresahkan warga, bahkan kejahatannya masyhur seantero negeri. Siapapun yang mendengar namanya, ia akan langsung merinding. Siapa yang berani mengusiknya, maka ia takkan pernah selamat. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengusir pemuda tersebut dari negeri itu. Hingga sampailah Nabi Musa dan pemuda jahat itu ke suatu daerah terpencil. Dan ternyata Allah mewahyukan kepada Nabi Musa lagi setelah beberapa saat untuk mengusir pemuda tadi dari daerah terpencil itu. Kenapa? Karena ia tetap melakukan kejahatan di tempat tersebut. Sehingga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya ke sebuah gurun tandus dan gersang, panas terik. Tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Pemuda itu pun ditelantarkan. Itulah kehukuman dari kejahatannya. Hingga suatu ketika pemuda itu jatuh sakit. Penjahat itu pun jatuh sakit di tempat itu. Dia tersungkur di atas tanah, kepalanya tergeletak tak berdaya. Dan ia berucap sambil terbata-bata, "Seandainya ibuku kini ada di sini memangku kepalaku, ia pastilah akan mengasihaniku. Dan dia takkan menangisi kehinaan, dan ia akan menangisi kehinaan yang aku dapatkan ini. Seandainya ayahku kini ada di sini, pastilah ia akan menolongku, memanggul tubuhku yang kurus ini dan menyelesaikan semua urusanku ini. Seandainya istriku kini ada di sini, tentu ia akan menangisi sekaratku ini. Seandainya anak-anakku kini ada di sini, tentu ia akan menangis di belakang jasad lemahku ini. Dan mereka pasti berkata, 'Ya Allah, ampunilah bapa kami, lelaki yang terasingi lagi lemah, lelaki yang berbuat maksiat dan jahat.' Maka dalam keadaan sakaratul maut itu, ia berdoa, 'Ya Allah, Engkau telah memutuskan aku dari kedua orang tuaku, anak-anakku, juga istriku. Aku mohon kepadamu, jangan putuskan aku dari kasih sayangmu. Kau boleh saja membakar hatiku dengan memisahkanku dari orang-orang yang aku cintai. Tapi tolong jangan bakar aku dengan api nerakamu karena maksiat-maksiat yang telah aku perbuat.' Lalu Allah mengirimkan kepadanya dua orang bidadari surga yang menyerupai ibunya juga istrinya. Lalu mengutus anak-anak surga yang menyerupai anak-anaknya dan malaikat yang menyerupai ayahnya. Lalu utusan-utusan itu duduk menangisi sakaratul mautnya. Si penjahat itu berucap, 'Sungguh ayahku, ibuku, istriku, dan anak-anakku telah hadir di sisiku.' Maka matinya pun menjadi sejuk, seperti berada di kebun yang hijau. Dan tak lama kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke suatu gurun yang sangat gersang, tandus, panas. Begitulah perintah Allah